Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Duyanti. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Tegal. Saya akan mempresentasikan makalah Cyber Espionage, mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Dan di tahun 1994 ada seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Price atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias Data Stream Cowboy, ditahan karena masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Griffith Air Forge. Dalam dunia maya internet, masalah keamanan adalah suatu hal yang sangat diperlukan, karena tanpa keamanan bisa saja data-data sistem yang ada di internet bisa dicuri oleh orang lain. Pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang sangat besar, baik untuk masyarakat maupun negara, di samping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Banyaknya dampak negatif yang timbul dan berkembang membuat suatu paradigma bahwa tidak ada komputer yang aman kecuali dipendam dalam tanah sedalam 100 meter dan tidak memiliki hubungan apapun juga. Selanjutnya ada landasan teori. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak memilih target. Bisa terjadi pada individu ataupun perusahaan dimanapun berada. Jadi, perlu waspada. Tujuan cybercrime sendiri beragam, bisa sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Dalam praktiknya, cybercrime bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cybercrime tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan tak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan. Banyak contoh aksi cybercrime yang masih terjadi. Mungkin kalian pernah mendengar informasi bahwa beberapa waktu yang lalu kejahatan online ini menimpa salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Pelaku meretas server perusahaan tersebut dan berhasil mencuri jutaan data pelanggan, mulai nama, nomor handphone, hingga alamat. Sebuah data tersebut bisa saja diperjualbelikan demi keuntungan pelakunya. Hal ini tentu menjadi pukulan bagi citra perusahaan sekaligus kerugian bagi para pelanggannya. Selanjutnya ada pembahasan kejahatan yang berhubung erat dengan pengguna teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada. Antara lain ada 7 bentuk yang saya akan jelaskan, yaitu nomor 4 tentang cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui pengguna retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Cyber espionage biasanya melibatkan pengguna akses tersebut kepada rahasia dan informasi rahasia atau kontrol dari masing-masing komputer atau jaringan secara keseluruhan untuk strategi keuntungan dan psikologis, politik, kegiatan subversi dan fisik dan sabotage. Selanjutnya ada penyebab terjadinya cyber espionage.
Apapun penyebab terjadi cyber espionage dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor politik yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Selanjutnya ada faktor ekonomi, yang ada latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Dan ketiga, faktor sosial budaya, ada beberapa aspek, yaitu yang pertama kemajuan teknologi informasi, dan kedua sumber daya manusia, ketiga komunitas. Selanjutnya ada contoh kasus penyebaran virus melalui media sosial. Penyebaran virus dengan sengaja ini adalah salah satu jenis kasus cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Twitter, salah satu jejaring sosial yang sedang naik pamor di masyarakat belakangan ini, kembali menjadi media infeksi modifikasi new copyface worm yang mampu membacak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkiti semua followers. Semua kasus ini hanya sebagai dari sekian banyak kasus penyebaran malware di sentero jaringan sosial. Twitter tak kalah jadi target. Pada Agustus 2009 diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownloadnya. Dan selanjutnya ada metode mengatasi cyber espionage. Yang pertama, bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami lanskap ancaman sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Kedua, tahu mana aset perlu dilindungi dan risiko operasional terkait masing-masing. Ketiga, tahu mana kerentanan Anda berbohong. 4. Perbaiki atau mengurangi kerentanan dengan strategi pertahanan mendalam. 5. Memahami lawan berkembang, taktik, teknik, dan prosedur yang memungkinkan Anda untuk membantu kembali pengulangan definisi Anda seperti yang diperlukan. Keenam, bersiaplah untuk mencegah serangan atau merespon secepat mungkin jika Anda dikompromikan. Ketujuh, sementara pencegahan lebih disukai, deteksi cepat dan respon adalah suatu keharusan. Ke-8, memiliki rencana jatuh kembali untuk apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah korban perang cyber. 9, pastikan pemasok infrastruktur kritis belum dikompromikan dan memiliki pengaman di tempat untuk memastikan integritas sistem yang disediakan oleh pemasok. 10. Infrastruktur IT penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar bergantung pada internet, tetapi memiliki kemampuan untuk beroperasi independen jika krisis keamanan cyber muncul. Dan ada cara mencegah cyber espionage. 1. Perlu adanya cyber law. 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan web yang menyimpan data-data kepentingan yang diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa yang kurang baik ataupun kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.